Siapa nggak pernah benci orang? Angkat tangan, saya masukkan koran besok. Lah betul? Nah kita ini semua pernah benci orang. Jadi buat Tuhan pembunuh itu nggak harus menghilangkan nyawa orang. Kalau benci saja. Ada yang protes. Oke, kamu bilang nggak pernah benci. Saya tunjukkan. Siapa yang pernah punya sikap gini? Saya tuh malas kalau ketemu dia. Nah itu benci. Nggak benci tapi malas ketemu. Sama saja. Itu KUHS. Siapa pernah masuk sini? Yang masuk sini karena pemerkosaan. Ada yang angkat tangan. Nah, karena perzinahan. Ingat kitab undang-undang hukum surga. Tuhan Yesus berkata kalau kamu ngelihat orang lain dan kamu menginginkannya sudah apa? Perzinahan yang ada di pikiran. Ayo semua kita yang punya mata nggak pernah melanggar hukum itu. Setua-tuanya kita, sependeta-pendetanya kita saya bilang, ayo mata ini kurang ajar betul. Nah itu hukum surga itu sempurna sekali. Jadi saudara, kalau kita masih di luar bebas begini, jangan sombong. Kita harus kenal hukum-hukum surga itu. Oke, kita kembali ke ayat ini. Jadi Bapa kita itu bekerja pada kita sesuai dengan apa yang ada di hati kita. Kalau hati kita cenderungnya kepada uang. Ya baca ayat apa, ketemunya uang terus. Karena hatinya ke situ. Ya, itu contoh gampangnya saja. Maka kita luruskan hati kita supaya kita tahu kebenaran secara utuh dan lengkap itu tadi. Oke. Bagian yang terakhir kita akan buka Filipi pasal yang pertama. Nah, supaya kita jadi benar di hadapan Tuhan, nggak sampai salah dalam menyimpang apa sih tujuan hidup ini, saudara, maka kita harus bisa menemukan tujuan hidup kita. Mulai ayat yang ke-20. Saya selalu berkata kepada banyak orang, hidup yang paling celaka bukan hidup jadi orang miskin. Hidup yang paling celaka bukan kita nggak punya duit, bukan kita nggak sekolah, bukan. Hidup yang paling celaka kalau kita nggak punya tujuan hidup. Itu capek loh. Bangun pagi, kerja. Untuk apa sih hidup kalau begini? Kan jadi bosan. Betul? Untuk apa? Kalau kita lihat 4 macam orang di Lukas 10 tadi. Mereka itu punya tujuan semua. Perampok itu punya tujuan. Ya memang dia nggak peduli orang lain. Dia mau ambil harta orang lain. Itu tujuan bukan? Dan mereka kerjakan itu. Berkali-kali ketangkap nggak masalah. Pokoknya aku dapat apa yang kau inginkan. Orang Lewi juga gitu. Aku nggak mau ngerepotin orang. Aku pun nggak mau direpotin. Pokoknya pelayananku terjadi ya sudah. Itu imam. Yang punya losmen juga begitu. Kerjaanku baik, pelangganku banyak ya sudah. Aku nggak berubah jatuh pada orang. Aku bisa nolong orang walaupun ada pamrihnya harus bayar. Lalu kenapa orang Samaria ini punya tujuan itu? Nah kita temukan. Ayat 20. Inilah Paulus. Sebab yang sangat kurindukan. Sangat. Dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Nah kata yang menarik itu kalimat terakhir. Yesus Kristus Tuhanku dimuliakan. Dikenal orang, dipuji-puji orang. Baik selama aku hidup maupun aku mati. Nah saya lama mencari jawaban. Kalau mati bagaimana memuliakan Tuhan? Kapan? Sampai suatu hari saya tuh hampir ketemu jawabannya. Tapi ternyata enggak. Apa yang saya pikir? Ini di Indonesia. Ya, di sini sebagian kecil. Indonesia kita sering melihat itu. Siapa sering lihat iklan duka cita? Lalu di bagian bawah tidak terima karangan bunga, semuanya terima uang untuk yayasan sosial. Nah, saya pikir itu. Wah, orang ini sudah mati apa juga ya? Semua sumbangannya untuk yayasan sosial. Tapi lama-lama saya mikir enggak juga. Ini orang nakal ini malah. Selama hidup nggak pernah beri apa-apa, sudah mati cheating lagi. Lalu cheatingnya di mana? Ya, yang punya nama dia, tapi uangnya orang lain dong yang dipakai. Loh, betul nggak? Yang dipuji-puji ya dia. Yayasan-yayasan itu terima kasih pada keluarga yang meninggal ini. Tapi kan bukan uang dia. Lalu uang dia kemana itu? Nah, kita bukan itu. Apa Tuhan? Apa? Saya cari.
Sampai satu hari tahun 96. Kami ada suami istri di kota Portland. Di Papua kami kenal satu keluarga misionaris namanya Bill Katz. Bill Katz ini masuk ke Papua tahun 54. Dia itu cacat. Waktu lahir, dia kelahiran tahun 21 kalau tidak salah. Bukunya ada biografinya dia. Dokter bilang pada papanya, kita harus pilih salah satu, mamanya atau anak, istrimu atau anakmu. Karena ada kelainan dalam kandungan. Zaman itu belum ada alat-alat sehebat sekarang. Tapi karena bapaknya ini hamba Tuhan, nggak bisa. Aku mau dua-dua. Nggak bisa. Kamu coba. Dicoba, akhirnya dua-dua selamat. Cuma anak ini cacat. Waktu di vacuum, terkuat, sehingga bagian kiri otaknya itu rusak, maka mata kanan dan bagian kanan tubuhnya itu cacat. Jadi matanya itu mata palsu. Bill Katz ini suami istri melayani suku Moni. Suku Moni suku di pedalaman. Sampai hari ini masih pedalaman. Saya pernah nginap di rumah mereka. Mereka bangun sebuah rumah di pedalaman namanya Kampung Hitadipa. Sampai hari ini pun nggak ada listrik tetap. Sudah tahun 2010 ini. Ya, hanya ada pesawat yang bisa masuk. Itu pun dia bersama masyarakat yang bangun lapangannya. Itu dia bangun tahun 60-an yang lalu. Nah waktu dia sudah tua pensiun sekarang. Awal 90-an mereka pensiun. Anaknya itu masih di Papua namanya John Katz sampai hari ini. Dia sekarang dipakai oleh Freeport karena anak ini fasih 5 bahasa suku. Nah dari 5 suku itu yang ada tanahnya untuk mining itu, gold mining itu. Jadi dia dipakai jadi penerjemah. Kami kenal baik dengan anaknya ini. Nah waktu kami di Amerika terus kami dengar kabar dia meninggal. Terus saya telepon ke Pak John Katz ini. Pas di sana, saya tanya, kapan dikubur? Oh, papa enggak dikubur. Waktu masih dikremasi bukan? Saya tanya. Oh, enggak juga. Loh, waduh, saya enggak berani tanya lagi karena ini jawab. Terus kami datang ke funeral home-nya itu. Ternyata bukan viewing. Ternyata enggak ada peti. Cuma ada meja kecil. Ada fotonya Bill Katz. Saya ingat betul orang masih gagah kelihatan foto dari cacat. Ada lilin, ada bunga. Terus saya tanya, jadi di mana jenazahnya? Di situ saya kaget. Papa sudah pesan, kalau dia meninggal, tubuhnya kasih orang yang perlu. Ke rumah sakit, ke fakultas kedokteran. Jadi 2 jam setelah Papa meninggal, ada orang buta bisa melihat. Saudara saya menangis. Mata cuma 1 dikasih lagi. Jantungnya ada yang ambil, ginjal ada yang ambil. Semua. Saya itu terdiam untuk berapa saat. Terus saya bayangkan waktu mereka 2 suami istri jalan kaki di pedalaman ngurusin orang Moni, kok sudah baca bukunya itu. Aduh, dia pernah diancam, dibunuh dan segala macam. Nah, dari situ saya baru tahu ayat. Biar Kristus dimuliakan dalam tubuhku, baik waktu aku hidup maupun waktu aku mati. Jadi mati pun masih bisa memuliakan Tuhan. Kita tahu di Amerika jadi dokter itu susah. Karena nggak bisa praktek. Indonesia gampang karena mayat banyak. Betul nggak? Indonesia orang mati 10 pun nggak, ya biasa karena orangnya banyak. Di Amerika susah sekali. Satu mayat bisa dipakai berapa puluh kali itu oleh mahasiswa kedokteran. Saudara, ada tujuan hidup itu untuk apa? 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Aneh. Jadi sekali lagi, bagi dunia, untung itu dinikmati waktu hidup dong. Bilang ngapain kok dinikmati setelah mati? Siapa yang nikmati? Tapi justru, nah kalau saudara ingin tahu jawaban ayat 21, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kapan untung? Belajar dari Mr. Nobel yang di Swedia. Ngerti maksud saya? Nobel itu sudah mati lama. Kalau dihitung tahun ini 108 tahun dia sudah mati. Tapi sampai hari ini dunia tetap bisa menikmati apa yang Mr. Nobel buat. Dan hadiah Nobel Prize-nya itu. Ya, hadiahnya luar biasa. Mr. Nobel nggak tahu. Tapi dia bisa nikmati keuntungannya. Atau tidak? Karena apa yang dia buat itu ada sampai hari ini. Ayat 22. Tetapi, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Ini kata menarik. Ya, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Kata tetapi ini kok janggal sekali. Jadi maksudnya apa Paulus ini? Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Jadi